Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم على عدوهم يا أرحم الراحمين اللهم يا منزل الكتاب اللهم يا مجري السحاب اللهم يا هازم الأحزاب اللهم اهزم عدوهم اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perjumpaan kita yang ke-7 untuk mempelajari ayat dan hikmah dari surah As-Sajdah. Dan insyaAllah petang hari ini kita akan mempelajari ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-22. Sila tuan-tuan dan puan-puan sediakan mushaf Al-Quran yang ada terjemahannya. Dan seperti yang biasa tuan-tuan dan puan-puan telah ketahui, apa yang menjadi rujukan utama di dalam majelis ilmu kita adalah tafsir Ibnu Katsir. Dan dalam majelis ilmu ini tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya apa sahaja soalan yang berkaitan dengan apa yang tengah kita pelajari, dan tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu menunggu di akhir pertemuan. Soalan boleh tuan-tuan dan puan-puan tulis di dalam chat room, dan tuan-tuan pun boleh buka mikrofon dan terus tanyakan soalan yang ingin ditanyakan. Kita boleh mulakan majlis ilmu ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Surah As-Sajdah, tema utamanya adalah tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surah ini ada dua perkara utama. Ada dua perkara utama yang menjadi isi kandungan dari surah As-Sajdah. Mula dari ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penurunan Al-Qur'an dan keagungan Allah. Manakala pada ayat yang ke-10 sehingga akhir ayat dari surah As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kematian dan kebangkitan. Perkara yang diingkari oleh kebanyakan orang-orang musyrik adalah berkaitan dengan kebangkitan. Kita orang yang beriman, kita beriman kepada Allah. Kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kita selepas kematian nanti, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada manusia ke atas amal perbuatan yang mereka lakukan. Kita akan baca terjemahan ringkas ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-22, baru kemudian kita cuba untuk perincikan dan kita ambil hikmah-hikmah serta pengajaran dari ayat-ayat yang mulia ini berasaskan kepada apa yang dikongsikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Maka adakah orang yang beriman sama seperti orang fasik? Tentu mereka tidaklah sama. Amma alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan beroleh syurga, tempat tinggal yang tetap,
sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Dan sebaliknya, orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka hendak keluar dari azab neraka itu, mereka dikembalikan kepadanya. Wa qila lahum dzuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan dikatakan kepada mereka, rasalah azab neraka yang kamu sentiasa mendustakannya di dunia dahulu. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan demi sesungguhnya, kami akan merasakan mereka sedikit dari azab dunia sebelum azab yang besar, supaya mereka kembali bertaubat. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripadanya. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami membalas orang-orang yang berdosa. Ini ayat 18 hingga ayat yang ke-22 dari surah As-Sajdah. Kita tengok apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, Allah memberitahu kita akan keadilan dan kemurahannya. Allah beritahu kita akan sifat Allah yang maha adil. Allah memberitahu kita akan sifat Allah yang maha pemurah. Di mana pada hari kiamat nanti, Allah tidak akan menghukum orang-orang yang beriman kepada ayat-ayatnya, orang-orang yang beriman dan taat kepada rasul-rasul yang Allah utuskan. Allah tidak akan menghukum mereka dengan hukuman yang sama yang Allah berikan kepada orang-orang yang derhaka kepada Allah, orang-orang yang mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, maka tentu orang yang beriman tidak akan diperlakukan sama seperti orang yang kafir. Orang yang taat tidak akan diberikan balasan yang sama dengan orang-orang yang derhaka. Ketika kita berbicara tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang beriman, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan azab kepada orang-orang yang taat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala timpakan azab kepada orang-orang yang derhaka. Apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ini, inilah yang beliau kaitkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat yang ke-18 surah As-Sajdah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, afaman kana mu'mina. A bermaksud adakah, fa bermaksud maka. Dalam susunan bahasa Melayu, perkataan maka diletakkan di depan diikuti dengan perkataan adakah. Tapi dalam bahasa Arab ianya berbeza. Afaman, a bermaksud adakah, fa bermaksud maka, man bermaksud sesiapa. Maka afaman bermaksud maka adakah sesiapa. Kana mu'minan adalah orang yang beriman, maka adakah sesiapa yang beriman. Kaman kana fasiqa, sama seperti orang yang fasik. Jika kita tengok di dalam ayat mulia yang tengah kita pelajari ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan perkataan fasik sebagai lawan dari perkataan mukmin. Fasik sebagai lawan dari perkataan mukmin. Apa yang sudah biasa kita ketahui dan biasa kita pelajari adalah lawan dari perkataan orang yang beriman adalah orang kafir. Kenapa pula di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan perkataan kafir, tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkataan fasik. Perlu tuan-tuan dan puan-puan ketahui bahwa perkataan fasik
lebih luas dibandingkan perkataan kafir. Perkataan kafir bermaksud ingkar. Perkataan kafir bermaksud tidak beriman. Sedangkan perkataan fasik bermaksud derhaka, melakukan pelanggaran-pelanggaran besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud dari perkataan orang fasik adalah orang yang melakukan dosa-dosa besar. Orang yang melanggar perintah-perintah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang besar. Orang yang menzahirkan dosa-dosa besar. Orang yang tidak malu akan dosa-dosa besar. Orang yang tidak malu untuk melakukan dosa-dosa besar, mereka disifatkan sebagai orang fasik. Maka, jika kita tahu perkataan fasik bermaksud orang yang melakukan dosa besar, ataupun orang yang sentiasa menzahirkan dosa-dosa besar. Jika kita paham ini, maka kita akan tahu bahwa semua orang yang tidak beriman, semua orang musyrik, semua orang kafir adalah orang fasik. Kenapa? Karena mereka telah pun menzahirkan dosa besar. Apa dosa besar yang paling besar yang mereka zahirkan? Dosa besar yang paling besar yang mereka zahirkan adalah perbuatan syirik dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka layak untuk dikatakan ataupun disifatkan sebagai orang yang fasik. Maaf. Okay. Kembali kepada ayat ini. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Maka adakah orang yang beriman sama seperti orang yang fasik? Tentulah mereka tidak sama. Orang yang beriman tidak sama dengan orang fasik. Maka orang fasik yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang yang nyata fasik, yaitu orang yang menzahirkan dosa yang paling besar. Apa dosa yang paling besar yang mereka zahirkan? Dua tadi, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun keingkaran dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mereka menzahirkan dosa yang paling besar ini, itu dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka layak untuk disifatkan sebagai orang-orang yang fasik. Untuk kita lebih tahu tentang maklumat ini, sila saya jemput tuan-tuan dan puan-puan untuk buka mushaf Al-Quran. Kita buka, tengok kepada ayat lain dalam Al-Quran. Okey, boleh kita tengok dalam Al-Quran. Kita tengok surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Ayat 67. Surah At-Taubah ayat 67. Dalam mushaf Al-Quran yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan, ia boleh dijumpai pada muka surat 197. Surah At-Taubah ayat 67. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang munafik. Dan kita semua dah tahu bahwa orang-orang munafik adalah orang-orang yang tidak beriman. Mereka tidak beriman kepada Allah. Sama ada mereka orang musyrik ataupun orang kafir, orang munafik bukan bahagian dari golongan orang-orang yang beriman. Tapi mereka berpura-pura Islam, mereka berpura-pura beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala gelar mereka sebagai orang-orang yang fasik. Jika kita tengok apa dosa yang mereka zahirkan bagi Allah Subhanahu wa taala, dosa yang mereka nampakkan, dosa yang terbesar yang ada pada mereka adalah kekufuran ataupun syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang-orang munafik bukan orang-orang yang beriman. Maka mereka disifatkan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat ke-67,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina humul fasiqun." Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Maka sekarang kita ada satu maklumat yang membantu kita untuk memahami ayat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini lawan dari perkataan orang beriman adalah orang fasik. Kenapa tidak disebutkan orang kafir? Ini karena sekarang kita dah tahu bahwa fasik bermaksud menzahirkan dosa besar ataupun melakukan dosa besar. Orang yang sentiasa melakukan dosa besar dinamakan sebagai orang yang fasik. Maka orang musyrik, orang kafir, orang munafik, mereka sentiasa melakukan dosa besar. Apa dosa paling besar yang mereka lakukan? Kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Sehingga dengan demikian kita tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini orang munafik, orang fasik sebagai lawan dari orang yang beriman. Meskipun ketika kita memperincikan makna yang terkandung di dalam perkataan fasik adalah orang yang melakukan dosa besar, maka boleh jadi ada di kalangan orang Islam. Saya ulangi sekali lagi, boleh jadi ada di kalangan orang Islam orang-orang yang giat melakukan dosa-dosa besar. Boleh jadi pada kalangan orang-orang yang beriman ada orang yang sentiasa mengulang-ulang dosa-dosa besar. Jika keadaan mereka seperti itu, maka mereka pun dinamakan sebagai orang-orang yang fasik. Tapi fasik yang ada pada mereka berbeza dengan fasik yang ada pada diri orang musyrik, pada diri orang kafir, pada diri orang munafik. Apa perbezaannya? Perbezaannya adalah dosa besar yang dilakukan oleh orang Islam, dosa besar yang dilakukan oleh orang yang beriman adalah dosa-dosa yang tidak bersalahan dengan akidah mereka. Dosa-dosa yang tidak merusak akidah. Dosa-dosa yang tidak merusak keimanan. Apa maksud dosa yang tidak merusak akidah, tidak merusak keimanan? Maksudnya adalah dosa yang mereka lakukan tidak menggugurkan keimanan mereka, tidak menyebabkan mereka murtad. Jika dosa yang dilakukan menyebabkan mereka murtad, maka mereka bukan orang yang beriman. Mereka bukan Islam, mereka terus masuk dalam kumpulan orang-orang munafik atau orang-orang kafir. Kita ambil contoh misalnya, ada orang Islam yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur adalah bahagian dari dosa besar, dosa yang sangat besar. Tapi dosa tersebut tidak membuat orang yang melakukan dosa itu terus dikatakan sebagai murtad ataupun kafir. Tidak. Kenapa? Ia adalah dosa. Ketika tadi kita mengatakan dosa-dosa tadi tidak menghapuskan keimanan, tidak merusak keimanan, bukan bermaksud keimanan dia berkekalan dalam bentuk yang paling sempurna. Tidak. Kita dah pelajari bahwa keimanan manusia naik, turun, besar, kecil. Jika kita banyak melakukan ketaatan, maka iman kita semakin kuat, semakin mantap, semakin tinggi. Jika kita melakukan dosa dan maksiat, semakin banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan, iman kita semakin lemah, semakin rendah, semakin kecil. Keimanan tersebut bertukar keadaan. Dari besar menjadi kecil, dari tinggi menjadi rendah, dari kuat menjadi lemah, itu keimanan. Tapi keimanan itu tidak hilang meskipun dia melakukan dosa. Itu yang membezakan antara orang-orang fasik dari kalangan orang Islam dengan orang fasik di mana dosa fasik mereka yang paling besar adalah syirik tadi kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang tengah kita pelajari ini, yang dimaksud dengan fasik di dalam ayat ini adalah fasik dosa yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah ataupun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Tentulah mereka tidak sama. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan keadilan Allah, Allah tidak akan memperlakukan mereka di akhirat dengan perlakuan yang sama. Di dunia pun Allah tidak akan memberikan kepada mereka perlakuan yang sama. Allah tidak akan memberikan kepada mereka pemberian yang sama. Antara orang yang beriman dengan orang yang fasik, Allah tidak akan sama memberikan kepada mereka. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan bertanya, kenapa yang kita tengok dalam realiti boleh jadi sama? Orang yang beriman, Allah kasih makan. Orang yang tidak beriman pun Allah kasih makan. Orang yang mukmin Allah berikan kesehatan. Orang yang fasik juga boleh jadi diberikan kesehatan. Ketika kita mengatakan tadi, Allah tidak sama memberikan kepada mereka di dunia, kita bukan tengah tengok kepada urusan-urusan dunia, tapi kita tengah tengok kepada taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang-orang yang beriman, Allah berikan kepada mereka taufik. Allah berikan kepada mereka petunjuk. Allah berikan kepada mereka kemudahan untuk beribadah. Allah berikan kepada mereka ketenangan hati dengan salat. Allah berikan kepada mereka kemurahan hati untuk ikhlas bersedekah. Itu tidak Allah berikan, itu tidak Allah kurniakan kepada orang-orang yang fasik. Itu tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Taufik untuk melakukan amal kebaikan. Artinya di dunia pun orang-orang yang beriman Allah telah berikan kepada mereka perkara yang berbeza dengan apa yang Allah berikan kepada orang-orang fasik, kepada apa yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Di dunia pun dah berbeza. Terlebih lagi nanti di akhirat. Perbezaannya bukan pada orang yang beriman makan nasi, yang kafir pun makan nasi. Bukan, kita bukan tengah tengok nasi yang Allah berikan kepada orang yang beriman sama seperti nasi yang Allah berikan kepada orang yang tidak beriman. Tapi orang yang beriman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan hati dengan salat. Allah berikan ketenangan hati dalam berdoa. Allah Subhanahu wa taala berikan keikhlasan. Allah berikan kepada mereka taufik untuk melakukan ibadah. Itu Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Benda seperti itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kafir. Maka afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Meskipun Al-Imam Ibnu Katsir fokuskan maksud dari ayat ini pada balasan yang Allah berikan kepada mereka di akhirat, tapi kita dah tahu dan kita dah rasa bahwa perbezaan itu bukan sahaja Allah berikan di akhirat nanti, tapi di dunia pun Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka perbezaan antara dua golongan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perincian yang membezakan balasan akhirat bagi orang-orang yang beriman dan balasan akhirat bagi orang-orang yang fasik. Allah berfirman, "Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Amma, adapun alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Mereka beriman dan mereka beramal saleh. Keimanan, keyakinan yang mantap ada di dalam hati mereka. Kepercayaan mereka kepada Allah dan kepercayaan mereka kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Di mana keimanan tersebut membawa mereka untuk beramal. Maka keimanan yang hakiki adalah keimanan yang membentuk jiwa seseorang dan membawa dia kepada amal yang saleh. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman, di mana keimanan yang mantap yang ada di dalam diri mereka membawa mereka untuk melakukan amal-amal yang saleh. Imam Ibnu Katsir mengatakan, maksudnya hati mereka yang telah beriman, hati mereka telah beriman kepada Allah, beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka percaya kepada Allah, mereka percaya kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran.
mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Dan kepercayaan mereka, keimanan mereka kepada Allah, keimanan mereka kepada ayat-ayat Allah, keimanan mereka kepada Rasul yang Allah utuskan, membawa mereka untuk beramal dengannya, yaitu amal yang saleh. Maka keimanan tidak akan sempurna ketika ia hanya berkekalan di dalam hati sahaja, tidak bertukar menjadi amal perbuatan. Keimanan tidak akan sempurna tanpa amal perbuatan. Iman boleh jadi bermaksud percaya. Tuan-tuan dan puan-puan percaya. 1 tambah 1, 2. 1 ditambah dengan 1 menjadi 2. Tapi kepercayaan kita akan 1 ditambah 1 menjadi 2, adakah menuntut kita untuk melakukan apa-apa tindakan, apa-apa amal perbuatan? Tidak. Artinya orang yang percaya Allah ada satu. Allah ada satu. Dia tidak lagi sempurna keimanan dia. Melainkan jika dia membawa keimanan tersebut, membawa dia untuk bertanya, apa yang kena saya buat? Apa yang mesti saya lakukan? Apa yang mesti saya amalkan? Apa yang tak boleh saya buat? Apa yang mesti saya zahirkan untuk menunjukkan ketaatan kepada dia? Itu kesempurnaan keimanan. Bukan saja percaya 1 tambah 1, 2. Bukan saja percaya Allah cipta langit, Allah cipta bumi, Allah ada satu, Allah mengutus Muhammad sebagai Rasul. Bukan saja kepercayaan seperti itu, sama seperti kepercayaan kita akan air memadamkan api. Jika air dipanaskan akan mendidih. Kita percaya pada perkara-perkara seperti itu. Tapi apa tindakan, apa action yang mesti kita lakukan? Keimanan yang sempurna adalah hati mereka telah beriman kepada Allah. Dan mereka beramal dengannya. Dengan keimanan itu, menuntut mereka untuk melakukan tindakan, melakukan amal perbuatan. Yaitu amal yang saleh. Ammal ladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh. Falahum jannatul ma'wa. Maka bagi mereka syurga, tempat tinggal yang tetap. Jannatul ma'wa. Nuzulan bima kanu ya'malun. Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Perkataan nuzul hakikatnya adalah tempat yang disediakan untuk tetamu, tempat yang disediakan untuk tetamu, ataupun tempat yang digunakan oleh orang untuk berehat selepas perjalanan jauh. Itu makna asal dari perkataan nuzul. Maka Allah Subhanahu wa taala gambarkan keadaan syurga sebagai tempat rehat selepas perjalanan kita bermusafir. Dunia adalah perjalanan kita bermusafir, dan disitulah, di syurga itulah tempat sepatutnya kita rehat. Sehingga selagi kita masih berpijak di atas bumi ini, selagi kita masih bernafas, menghidup udara yang ada di bumi ini, maka kita semua hakikatnya tengah berada dalam perjalanan bermusafir, yang jika kita mendapatkan taufik dari Allah, jika kita mendapatkan kurnia dari Allah, kita mudah untuk melakukan amal perbuatan yang menyebabkan kita di penghujung perjalanan kita akan sampai kepada nuzul, pada tempat yang disediakan untuk tetamu rehat selepas melakukan perjalanan yang jauh. Kita dah melakukan perjalanan jauh selama kita hidup di dunia ini, dan semoga syurga menjadi nuzul bima kanu ya'malun, atas sebab apa yang telah mereka kerjakan. Falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Allah memberikan perincian bagi keadaan, bagi balasan akhirat bagi orang-orang yang beriman. Maka kerana di sini pada ayat yang ke-19 ini disebutkan tentang orang yang beriman, maka kita akan tahu bahawa pada ayat yang ke-20
sama seperti ayat yang ke-18 tadi, ketika Allah sebutkan perkataan fasik, maka maksudnya adalah fasik dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang musyrik. Bukan fasik dari kalangan orang-orang yang beriman. Karena orang fasik dari kalangan orang-orang yang beriman, mereka memang akan mendapatkan kerugian, tapi keimanan yang ada di dalam diri mereka masih boleh memberikan kepada mereka harapan untuk mendapatkan keselamatan di akhirat. Kita tengok pada ayat yang ke-20, wa ammal ladzina fasaqu, dan adapun orang-orang yang fasik. Kita dah tahu tadi, yang dimaksud dengan orang-orang yang fasik di sini adalah orang-orang yang fasik dari kalangan orang-orang musyrik ataupun orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Kenapa kita tafsirkan perkataan fasik di sini dengan maksud fasik dari kalangan orang-orang yang tidak beriman? Jawabannya mudah dan ada dua jawaban ke atas soalan itu. Jawaban yang pertama adalah karena lawan dari perkataan fasik pada dua ayat ini, ayat 18 dan ayat 20 adalah mukmin, adalah orang yang beriman. Karena lawan dari perkataan fasik pada dua ayat ini adalah orang yang beriman, maka kita tahu bahwa fasik yang dimaksud di sini adalah orang kafir, orang musyrik. Kemudian yang kedua, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang ke-20 ini, di mana mereka akan duduk berkekalan di dalam neraka. Kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka mahu keluar dari neraka, mereka akan dicampakkan masuk balik ke dalamnya. Dari dua perkara ini kita tahu bahwa perkataan fasik di dalam ayat ini digunakan untuk maksud orang yang kafir. Kenapa kita perlu tahu tentang isu itu? Seperti yang tadi kita sebutkan, karena perkataan fasik juga boleh digunakan bagi orang Islam yang menzahirkan dosa, orang Islam yang tak malu untuk buat dosa, orang Islam yang banyak buat dosa besar. Sebagai contoh untuk kita memahami bahwa terkadang perkataan fasik digunakan untuk orang Islam, boleh kita tengok di dalam Al-Quran. Kita tengok surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, surah 49, ayat 6. Surah 49, ayat 6. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu", jika ada seorang fasik datang membawa berita. Jika ada orang fasik datang membawa berita, fatabayyanu, maka selidikilah kebenaran berita ini. Jangan kita terus percaya berita yang disebarkan oleh orang fasik. An tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena boleh jadi jika kita percaya akan berita itu, boleh jadi kita jadi menuduh satu kaum tanpa ilmu, tanpa kebenaran, tanpa bukti, lalu kita menyesal ke atas tuduhan yang tak betul itu. Perkataan fasik di dalam ayat ini, dalam surah Al-Hujurat ini, adalah perkataan yang berlaku umum, berlaku luas. Ianya boleh digunakan untuk juga orang yang Islam, tapi kaki buat dosa besar. Jika ada orang yang dia tak malu untuk buat dosa, dia tak malu untuk buat dosa. Orang kampung situ dah tahu, dah kenal dia sebagai kaki judi. Dia Islam, hari raya, sama ikut raya dengan kita. Jumat dia akan pergi sholat Jumat, tapi dia kaki judi, maka dia dinamakan sebagai orang yang menzahirkan dosa besar. Dia dalam konteks ayat ini surah Al-Hujurat dikatakan sebagai fasik. Maka
Jika dia menyampaikan berita kepada kita tentang satu perkara, dia menyaksikan akan sesuatu, membuat kesaksian ke atas satu kes, maka perlu diselidiki terlebih dahulu. Jangan terus percaya. Kenapa? Sebab dalam perkara yang masuk dalam dosa besar yang lain saja, dia tak malu untuk menzahirnya kepada orang lain. Maknanya Allah larang dia untuk berjudi, dia pun tak malu untuk melanggar perintah Allah. Maka kita tidak kita pun ragu. Boleh jadi dia pun tidak malu untuk berdusta ke atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan membuat kesaksian palsu. Itu kenapa kita perlu faham bahwa perkataan fasik lebih luas dibandingkan dengan perkataan kafir. Kafir orang yang tidak beriman, sedangkan fasik ada pada golongan orang yang kafir, dah tentu. Dan sebahagian dari orang yang beriman pun banyak buat dosa, maka mereka pun digelar sebagai orang yang fasik. Kembali kepada ayat ini Allah sebutkan perkataan fasik, tapi sudah tentu ia digunakan bagi orang kafir. Wa ammal ladzina fasaqu, adapun orang-orang yang fasik, fama'wahumun nar, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Kullama, setiap kali, aradu, mereka mahu, mereka hendak, an yakhruju minha, untuk mereka keluar darinya, untuk mereka keluar dari neraka. U'idu fiha, mereka dikembalikan ke dalamnya. Allah tolak balik mereka ketika setiap kali mereka mahu keluar dari neraka. Wa qila lahum, dan akan dikatakan kepada mereka, dzuku azaban nar, rasalah azab neraka, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dahulu semasa hidup di dunia kamu mendustakannya. Maksudnya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Al-Imam Ibnu Katsir terus tafsirkan perkataan fasik di dalam ayat ini dengan maksud orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak lari keluar dari dalam neraka, mereka akan dicampak kembali masuk ke dalamnya. Kemudian pada ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un." Wa bermaksud dan, la bermaksud sungguh. Nudziqa ataupun nudziqu bermaksud kami merasakan. Kemudian ada nun dengan tasydid pada ayat ini. Nun dengan tasydid pada ayat ini juga berfungsi untuk memberikan penguatan, penegasan. Maka pada ayat ini ada dua penegasan. Penegasan yang pertama adalah lam, penegasan yang kedua adalah pada nun dengan tasydid. Lam boleh kita terjemahkan dengan maksud sungguh, benar-benar. Juga nun dengan tasydid pada ayat ini kita juga boleh terjemahkan dengan maksud sungguh, benar-benar. Maka untuk meringkaskan pengulangan kata sungguh, benar-benar, maka dalam terjemahan diterjemahkan dengan demi sesungguhnya. Artinya perkataan la digunakan untuk maksud demi, karena ia adalah satu ungkapan yang digunakan untuk menegaskan. Sesungguhnya pun digunakan untuk menegaskan. Walanudziqannahum, dan demi sesungguhnya kami akan merasakan mereka minal azabil adna, sedikit dari azab dunia. Perkataan al-adna sama makna dengan perkataan dunia. Adna, dunia adalah dua perkataan yang sama. Macam mana adna dengan dunia menjadi dua perkataan yang sama? Perkataan adna digunakan sebagai sifat untuk perkataan yang maskulin. Sedangkan perkataan dunia digunakan sebagai sifat untuk perkataan yang feminin. Maka hakikatnya
Adna dengan dunia, makna dia sama. Apa makna dari dunia? Apa makna dari adna? Maksud dari dunia dan maksud dari adna adalah yang paling hampir, yang paling dekat. Azab yang hampir, azab yang dekat. Dan dunia dinamakan dunia karena ia adalah kehidupan yang paling hampir dengan kita. Al-hayah ad-dunya, kehidupan dunia. Perkataan dunia digunakan sebagai sifat untuk perkataan al-hayah yang bermaksud kehidupan. Dan perkataan kehidupan dalam bahasa Arab masuk dalam himpunan perkataan-perkataan yang feminin. Maka disifatkan dengan dunia. Sedangkan perkataan azab masuk dalam himpunan perkataan-perkataan yang maskulin, maka disifatkan dengan adna. Hakikatnya, dunia dengan adna makna dia sama, yaitu yang paling hampir, yang paling dekat. Dunia dinamakan dunia karena dia yang paling hampir, kehidupan yang paling hampir dengan kita, kehidupan yang paling dekat dengan kita. Lalu, apa pula yang dimaksud dengan azab dunia, azab yang paling hampir, azab yang paling dekat dengan kita? Maksudnya adalah seperti yang disampaikan oleh sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maksud dari azab yang paling hampir dengan kita adalah kesusahan, ujian, penyakit, musibah, bencana yang Allah timpakan kepada manusia di dunia. Itu adalah perkara yang paling hampir dengan kita, dekat dengan kita. Belum beberapa lama kita sakit, itu dekat dengan kita. Tak berapa lama kita dengar ada musibah banjir, itu dekat dengan kita. Tak berapa lama kita dengar ujian besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tengah uji saudara-saudara kita di Palestina. Itu adalah perkara-perkara yang hampir, perkara-perkara yang dekat dengan kehidupan kita. Maka ia dinamakan sebagai al-adna. Tapi sekejap, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kaitkan semua yang tadi kita sebutkan, penyakit kita, penyakit jiran kita, banjir yang menimpa kampung jiran kita dengan ayat ini. Tidak, saya nak sebutkan bahwa perkara yang hampir adalah sesuatu yang dekat dengan realiti kehidupan kita. Itu saya hanya mahu menjelaskan tentang maksud dari perkataan hampir. Kita kembali kepada ayat ini. Dalam ayat ini Allah tengah menceritakan tentang orang-orang kafir. Allah tengah menceritakan tentang orang-orang fasik dari kalangan orang-orang yang tidak beriman. Bagi mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh timpakan kepada mereka dua azab. Azab dunia dan azab akhirat. Allah timpakan kepada mereka azab dunia, Allah pun boleh timpakan kepada mereka azab akhirat. Bagi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan banyak berikan kepada mereka ujian di dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selamatkan mereka dari ujian di akhirat. Itu perbezaan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Sekali lagi, ayat yang tengah kita pelajari ini berkaitan dengan orang-orang yang kafir. Maka, walanuziqannahum, demi sungguhnya, kami akan merasakan mereka. Siapa mereka di dalam ayat ini? Tentunya perkataan mereka kembali kepada yang paling hampir, yang paling dekat, yaitu ayat yang ke-20. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Orang-orang yang fasik, Allah akan merasakan mereka sedikit dari azab dunia. Dunal azabil akbar, sebelum azab yang besar di akhirat nanti yang Allah akan timpakan kepada mereka. La'allahum yarji'un, sebagai teguran kepada mereka, agar mereka kembali bertaubat. Meskipun mereka kafir, mereka tidak beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menzahirkan rahmatnya, yaitu dengan memberikan kepada mereka kesusahan, agar mereka mengambil iktibar, agar mereka mengambil pengajaran, agar mereka sedar, agar mereka bertaubat,
agar mereka kembali kepada Allah. Tapi, adakah mereka akan kembali kepada Allah? Adakah mereka akan bertaubat? Adakah peringatan yang Allah berikan kepada mereka memberikan faidah bagi mereka? Jawabannya ada pada ayat yang ke-22. Sekarang kita kembali kepada ayat ini. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ Sungguh kami akan rasakan kepada mereka minal azabil adna, azab yang rendah, azab di dunia, dunal azabil akbar, sebelum azab yang besar, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Al-Imam Ibnu Katsir sampaikan kepada kita apa yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, azab yang dekat itu maksudnya adalah penyakit dan segala kesusahan di dunia dan perkara-perkara yang menimpa mereka, perkara-perkara yang menimpa manusia, sebagai ujian dari Allah, sebagai teguran dari Allah kepada hamba-hambanya agar mereka bertaubat kepadanya, agar mereka bertaubat kepada Allah. Tentunya, kesusahan dan ujian dunia, penyakit dan masalah dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan timpakan kepada orang yang kafir, juga Allah akan timpakan kepada orang yang beriman. Bagi orang-orang yang kafir, boleh kita namakan itu sebagai azab. Bagi orang-orang yang beriman, ia adalah fitnah, ia adalah ujian, ia adalah bala, ia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di sebalik ujian yang Allah timpakan kepada orang-orang yang beriman, ada banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kebaikan yang pertama, ujian dunia adalah di antara jalan yang Allah berikan untuk menghapus dosa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La yazalul bala'u bil abdi fi nafsihi wa ahlihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha ta'ala yaumal qiyamah wa ma alaihi khati'ah." Ujian sentiasa ditimpakan ke atas hamba, pada dirinya, pada ahli keluarganya, pada harta bendanya, pada anak-anaknya, sehingga dia datang berjumpa dengan Allah pada hari kiamat tanpa membawa dosa. Kenapa datang tanpa membawa dosa? Karena ujian tadi sudah pun menjadi bahagian dari penghapus dosa yang dia lakukan. Maka banyak orang yang ketika diuji dengan kesusahan, dia terus mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan seronok dengan kesusahan, tapi dia tahu bahwa di sebalik kesusahan, yang pertama yang dia ingat adalah ia akan menghapus dosa. Maka dia terus mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, selain ia adalah penghapus dari dosa, ia adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia bertaubat, agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika terlalu lama kita hidup senang, jika terlalu lama kita hidup mewah, jika terlalu lama kita hidup selesa, boleh jadi kita akan lupa akan akhirat. Maka sekali-sekala Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kesusahan, agar kita ingat bahwa apapun kita, siapapun kita tidak akan lari dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara dua perkara utama yang terus kita akan rasakan ketika Allah berikan kepada kita, orang yang beriman, kesusahan dunia. Ketika Allah berikan kepada kita, orang yang beriman, musibah di dunia, penghapus dosa, dan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendekatkan diri kepadanya. Bagi orang-orang yang kafir, ia adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi boleh juga menjadi teguran, la'allahum yarji'un. Semoga mereka bertaubat, semoga mereka kembali kepada Allah. Itu yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas berkaitan dengan ayat yang tengah kita pelajari. Tapi, adakah mereka,
orang-orang yang fasik tadi, orang-orang yang kafir tadi, mahu mendengar peringatan dari Allah, teguran dari Allah, ujian-ujian, kesusahan-kesusahan, musibah-musibah, masalah-masalah dunia yang Allah timpakan kepada mereka, adakah peringatan demi peringatan yang Allah berikan kepada mereka, membuat mereka sedar? Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan pada ayat yang ke-22, waman azlamu, dan siapakah yang lebih zalim, mimman dzukira bi ayati rabbi, daripada orang-orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya, diberikan peringatan dengan ayat-ayat Allah, dengan tanda-tanda kebesaran Allah, bukan sahaja ayat-ayat Al-Quran, tapi tanda-tanda Allah yang ada di seluruh dunia ini, seluruh alam ini, di mana kesusahan yang Allah berikan kepada mereka adalah bahagian di antara ayat-ayat Allah, teguran kepada mereka. Tsumma a'radu anha, mereka telah diberi ingat dengan peringatan-peringatan dari Allah, tapi dia tetap berpaling daripadanya. Maksudnya, tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang diperingatkan oleh Allah akan ayat-ayatnya. Kita dah sebutkan, ayat-ayatnya boleh bermaksud ayat-ayat Al-Quran, memberikan kepada mereka ingatan, teguran akan Al-Quran, atau segala apa yang ada di alam semesta ini adalah tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah. Juga musibah dan kesusahan seperti yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya, yaitu minal azabil adna, juga bahagian dari ayat-ayat Allah. Kemudian setelah itu dia melalaikan dan mengabaikannya, serta berpaling darinya, melupakan seakan-akan dia tidak mengetahuinya. Ini adalah orang yang paling zalim. Maka pengajarannya tentunya bagi kita, jika ada orang memberikan kepada kita ingatan akan ayat-ayat Al-Quran, kita tak boleh berpaling. Kita mesti ambil berat dengan peringatan itu. Meskipun terkadang orang yang memberikan teguran kepada kita pun tak sempurna kebaikan yang dia buat. Awak pun tak betul nak tegur saya. Jangan kita bersikap seperti itu. Jika orang memberikan teguran kepada kita, terlebih lagi menegurnya dengan ayat-ayat Allah, maka sebagai orang yang beriman, sudah sepatutnya kita tidak berpaling dari apa yang dia ingatkan. Karena itulah Imam Ibnu Katsir sampaikan apa yang diriwayatkan dari Qatadah, seorang tokoh ulama tabi'in. Maksudnya, Qatadah hidup pada generasi sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bukan sahabat, dia adalah murid kepada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qatadah berkata, berhati-hatilah kamu daripada berpaling daripada peringatan Allah. Berhati-hatilah kamu daripada berpaling dari peringatan Allah. Kerana sesiapa yang berpaling dari peringatannya, maka dialah orang yang paling sesat dan paling berdosa. Qatadah mengatakan, ini berasaskan kepada ayat yang tengah kita pelajari itu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan peringatan orang yang berbuat demikian dengan ayat yang tengah kita baca ini. Waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'radu anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang diberi ingat akan ayat-ayat Allah, lalu dia berpaling darinya? Inna minal mujrimina muntaqimun. Inna, sesungguhnya kami, minal mujrimin, akan orang-orang yang berdosa, muntaqimun, memberikan balasan. Sesungguhnya kami mesti akan memberikan balasan bagi orang-orang yang berdosa. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sudah tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada mereka. Sudah tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kepada orang-orang yang fasik. Sudah tentu Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang tidak beriman. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat yang tengah kita pelajari ini
menceritakan tentang orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik. Tapi tentunya semua ayat-ayat Al-Quran pengajarannya adalah untuk kita. Hikmah utamanya adalah untuk kita orang-orang yang beriman. Maka apa pengajaran-pengajaran utama dari apa yang telah kita pelajari tadi? Pengajaran yang pertama tentunya adalah orang mukmin dan orang kafir tidak akan sama. Di dunia tak sama, di akhirat pun tak sama. Di dunia mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Mereka berkekalan sentiasa dapat kurnia dari Allah. Kurnia bukan saja berupa makan dan minum, tapi kurnia yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan, dan keimanan yang terus berkekalan di dalam diri yang membawa mereka untuk beramal saleh, untuk sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia keadaan mereka pun diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak sama antara orang yang beriman dengan orang yang kafir, terlebih lagi di akhirat seperti yang tadi disebutkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pengajaran yang utama dari apa yang tadi kita pelajari adalah ujian di dunia adalah teguran agar kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang tadi kita pelajari, tegurannya tentunya bagi orang-orang yang kafir agar mereka kembali ke jalan Allah. Tapi tentunya kita tidak perlu menunggu diri kita untuk menjadi kafir, untuk kita mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun kesusahan yang kita nampak, apapun perkara yang perkara yang menyedihkan yang kita saksikan, ia adalah bahagian dari teguran Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita sadar bahwa kita adalah hamba yang lemah, agar kita sadar bahwa apa yang Allah kehendaki mesti itu yang akan terjadi, agar kita sadar bahwa kita adalah hamba kepada Allah, agar kita kembali bertaubat kepada Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang boleh saya kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan dalam majelis ilmu kita di petang hari ini, ayat yang ke-18 sehingga ayat yang ke-22 dari surah As-Sajdah. Jika ada apa-apa soalan yang tuan-tuan dan puan-puan nak tanyakan, saya berikan kesempatan. Oke, jika tidak, inilah akhir pertemuan kita. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansurhum 'ala aduwwihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma at'imhum, Allahumma asqihim, Allahumma barik lahum, Allahumma ansurhum, Allahumma ayyidhum binasrin min indik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jazakumullah khairan. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz.